Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel review gue. Dan ini kayaknya chapter 3 nih ya. Dan kali ini gue gabung, ada teman gue yang review juga, Olip dan Via. Nah, jadi kita bertiga nih kayak mau nge-review dua film dari sutradara yang sama ceritanya. Dan kali ini gue milihnya Wes Anderson, karena akhir-akhir ini gue bisa nonton dua film Wes Anderson yang baru. Dan sekarang gue mau review salah satu filmnya dulu, yaitu Royal Tenenbaums. Buat lo pada yang belum nonton ya santai aja, kita nggak ada spoiler di sini. Oke, jadi Royal Tenenbaums ini tuh filmnya Wes Anderson yang ketiga di tahun 2001. Sebelum dia ngeluarin film-film kelas atasnya tuh kayak Grand Budapest Hotel lah, Mr. Fox lah, atau Moonrise Kingdom. Dia tuh ngeluarin ini satu nih, Royal Tenenbaums. Cerita Royal Tenenbaums sih sebenarnya ceritanya simpel banget, cuman kayak nyeritain di kedinamika hubungan antara keluarga disfungsional aja yang berkumpul kembali setelah bapaknya ninggalin mereka 22 tahun yang lalu. Nah oke, kita masuk ke gimana plotnya nih, jalan ceritanya nih, dan cara si Wes Anderson ceritakan. Dan gue tuh suka banget gimana Wes Anderson ngeceritain film ini sebenarnya. Film ini tuh kan mereka tuh kan bermain dengan banyak karakter kan, kayak ya lu ngomongin keluarga bro, kayak, dan ini nggak cuma keluarga inti doang. Di sini tuh ada teman anaknya, terus ada si calon suaminya yang baru, calon suami ibunya yang baru. Kayak jadi tuh banyak kan karakternya kan. Dan gue suka di sini gimana dalam waktu 1 jam 47 menit, gak nyampe 2 jam lah, 2 jam kurang, di Wes Anderson nih berhasil ngeceritain semuanya gitu. Karena sebenarnya gue ada satu poin yang menarik nih di film ini. Kayak dia tuh udah ngejelasin background karakternya tuh dari scene pertama itu, dari kayak bener-bener dari lu masuk ke dalam filmnya, kayak lo langsung dijelasin background tiga anaknya itu dan bapaknya dan ibunya. Secara bapak ibunya nggak terlalu banyak, cuman setidaknya ketiga anak itu benar-benar dijelasin gimana mereka tuh dulu seorang yang jenius dan seorang yang hebat dan lain-lain. Dan tapi pada akhirnya 22 tahun kemudian mereka semua jatuh, nggak tahu entah kenapa, masalah apa. Dan gue suka gitu gimana film ini tuh diceritain tuh itu tadi. Menurut gue part itu yang cuma 5 menit sekedar ngejelasin background anak-anaknya pas masih kecil, itu tuh efektif banget. Karena lu jadi nggak nanya-nanya lagi kayak, oh ini anaknya dulu siapa, ini dulu siapa, kagak. Lu langsung tahu gitu kayak, oh dia ini yang tadi dulunya ini, oh iya ini yang tadi dulunya ini. Lo langsung punya gambaran background dan depth dari setiap karakter anaknya itu. Jadi setelah lo selesai part itu, film itu udah langsung mulai dan udah langsung bisa memulai cerita dinamika keluarga gimana. Dan sekalian ngejelasin, udah tinggal ngejelasin karakter tuh, karakter-karakter yang sampingannya. Dan gue suka banget gitu. Dia tuh nyeritainnya tuh ala-ala buku gitu, kayak jadi ceritanya ini kayak keluarga Royal Tenenbaums kan, nama keluarganya Tenenbaums dan bapaknya namanya Royal. Mereka tuh kayak keluarga yang dalam sebuah buku cerita gitu. Dan ada narator yang main Alec Baldwin, yang narasiin Alec Baldwin lagi. Dia tuh kayak ngeceritain, jadi keluarga dia tuh dalam sebuah buku novel gitu sebenarnya. Tapi dari storytellingnya, walaupun menurut gue ini udah berhasil dan udah menceritakan development karakter yang bagus ya, sampai akhirnya gimana gue gak akan spoiler, tapi akhirnya tuh bagus. Ada satu yang gue rada miss sih gara-gara ininya, pembabakan. Kayak menurut gue, jadi di film ini kan ceritain dengan cara pembabakan kan, dan menurut gue pembabakannya tuh rada kurang relevan. Karena kayak kalau gue sendiri sih, gue nggak melihat perbedaan antara tiap babak dan apa gunanya lo membabakan film ini gitu. Karena lo nggak melihat sesuatu yang signifikan berbeda. Beda kalau lo bandingin dengan filmnya Quentin gitu. Kayak lo bener-bener pembabakan tuh kalau di film Quentin tuh mau beneran perlu, karena lo pindah shift tempat atau shift waktu kalau di film Quentin ya. Oke, mungkin secara storytelling itu sih menurut gue. Dan gue suka banget, ini salah satu film Wes Anderson terfavorit gue mungkin ya. Iya sih pasti. Dulu Moonrise Kingdom, sekarang ini. Oke, aktor. Menurut gue aktor-aktor di film ini tuh dipilih dengan benar sih. Kayak lo bisa ngelihat difference dari tiap anak dan tiap aktor. Dan gue suka banget gimana mereka diberikan kostum sendiri masing-masing. Dan itu menurut gue oke banget. Kayak lo tiap karakter tuh punya kostum, dan kostumnya tuh benar-benar distintif dan bisa membedakan mereka satu sama lain. Kayak dari anaknya, dari bapaknya. Gue yakin nih pasti Wes Anderson menghabiskan waktu yang banyak untuk ngedesain kostum-kostum mereka, karena benar-benar kostumnya itu menjelaskan gimana mereka itu berhubungan. Kayak contohnya lagi kayak si Margot Robbie sih. Paling keren tuh Margot Robbie pas dia kan, Margot Robbie kan Margot Robbie, aduh sorry guys. Gwyneth Paltrow, dia mainin Margot Tenenbaums, makanya gue rada kebalik. Gue suka banget gimana si
Gwyneth Paltrow ini, dia salah satu di film ini yang mencolok karena karakter dia tuh emang benar-benar butuh karakter yang kuat kan. Kayak dia tuh seorang anak yang diadoptif dan dia tuh punya sifat dia tersendiri. Dia kayak ada bandel like sendiri dan lain-lain lah. Dan menurut gue si Gwyneth Paltrow tuh berhasil ngenunjukin sisi itu di dalam film ini. Dan untuk Ben Stiller dan satu lagi Owen Wilson dan Luke Wilson kalau nggak salah adiknya, itu juga mantep mereka semua, kayak karakternya oke banget. Bill Murray oke. Dan gue suka banget sama Gene Hackman sih. Kayak Gene Hackman itu benar-benar nunjukin seorang bapak yang sebenarnya dia juga sebenarnya bapak yang nyebelin ya, tapi dia berusaha untuk make up for his mistakes gitu. Dan gue suka gimana karakter dia berubah aja sih sepanjang film ini. Dan itu sih mungkin untuk aktor menurut gue. Oke, sekarang kita ngomongin teknis dari film ini. Mungkin dari prop design dan lain-lain. Dan karena kalau lo ngomongin film Wes Anderson pasti lo gak akan lupa untuk ngomongin production design ya, karena dia salah satu, ya banyak orang lah yang suka banget dengan production design, termasuk gue. Karena menurut gue dia menaruh hatinya banget kalau masalah set dan lain-lain. Kayak lo lihat film, ya oke lah, film ini production desainnya gak sebagus dengan Grand Budapest Hotel, dengan color palette dan lain-lain tuh gak sebagus Grand Budapest Hotel. Karena ya mungkin Grand Budapest Hotel udah dibuat dengan waktu yang lama, terus udah kayak ngebuat, udah ada proses lah dia lah. Ini film ketiga gitu Royal Tenenbaums. Tapi menurut gue untuk film ketiga dia ini udah mantep banget. Kayak lu ngelihat rumahnya, ngelihat kamar tiap anak, itu tuh kayak udah ini mendukung banget dengan karakter mereka masing-masing. Kayak lu ngeliat ruangan dia, oh iya dia orangnya rada kaku ya gini-gini. Lu ngeliat ruangan dia terus yang kayak, oh iya dia kayak gini orangnya, lebih eksploratif dan lain-lain. Dan itu gue suka, kayak dia menunjukkan sisi itu dan dia menggunakan semua aspek teknis untuk menjelaskan, untuk ngebangun karakter masing-masing dari keluarga itu. Satu hal lagi, soundtrack. Menurut gue soundtrack di film ini tuh wah ngaco bro. Gue sampai ngefollow playlistnya di Spotify gitu, karena lagunya tuh kayak lagu-lagu lama tapi masuk aja gitu. Kayak gue nggak tahu kenapa masuk banget sama filmnya. Kayak terus gue yang kayak anjing ini lagu enak-enak banget dan cocok banget. Terus gue yang kayak ada satu scene dimana yang bener-bener kayak ngena banget dengan, karena itu lagunya tuh pas juga. Jadi terus kayak gue langsung mikir, ini soundtracknya nggak gimmick sih, ini soundtracknya bukan yang gimmick dia karena dia suka lagu-lagu itu, enggak, tapi kayak soundtracknya bener-bener masuk, emang perlu banget di film itu karena bener-bener soundtracknya ngebangun banget menurut gue lagu-lagunya. Dan scoringnya oke. Kamera movement dan lain-lain, menurut gue kamera di film ini udah cukup nunjukin dia seorang Wes Anderson. Dan editingnya juga, tapi masih jauh levelnya dari Grand Budapest. Kalau lu ya susah sih, beda 13 tahun. Gue sangat menyarankan lo semua nonton Royal Tenenbaums ini, karena ini film bener-bener bagus banget. Mungkin itu aja review dari gue untuk film Royal Tenenbaums ini. Dan kayak tadi gue bilang, gue bakal nge-review 2 film kan dari Wes Anderson. Dan satu film lagi yang gue bakal review adalah Darjeeling Limited. Dan itu ada lagi lah, pokoknya tentang 3 saudara gitu. Dan mungkin lo nonton ya, abis ini akan di-post juga. Dan berarti episode ke-4 yang itu. Ini episode 3. Oh ya, kedua Uncut Gems. Pertama Black Mirror. Ya, oke. Terima kasih. Dan sorry banget gue udah lama banget sama Angga, karena gue lagi jarang ketemu Angga akhir-akhir ini karena ya karantina. Stay at home guys, bahaya. Itu saja mungkin dari gue untuk review ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.